guys, balik lagi di channel kita Nara bareng gue Monica Florence, Miss Global Intelligent Indonesia 2020 di segmen pertama kali. Oke, jadi segmen pertama kali adalah segmen di mana kita membahas pengalaman pertama kali kita melakukan sesuatu. Kali ini kita akan membahas pengalaman pertama kali ikut Miss Global Indonesia. Sejak kapan mulai karir di bidang modeling? Mulai karir di bidang modeling itu dari tahun 2015 awalnya. 2015 berarti sekitar 7 tahun lalu. Jadi apa tuh? Modeling fashion show atau model majalah atau gimana? Awalnya itu 7 tahun lalu itu pertama kali belajar untuk catwalk dan juga photoshoot. Cuma kalau untuk masuk ke pageant itu baru tahun 2019. Udah pernah ikut kompetisi modeling sebelumnya? Kalau iya, apa? Sebelumnya pernah, pertama kali itu waktu tahun 2017 ikut lomba-lomba yang diadain sama mall gitu. Contohnya kayak Pelangi Model Hunt, terus ada Gading Model Search dan lain-lainnya. Terus pernah juga ikutan Festival Mooncake by Koko Cici. Cuman untuk ikut pageant itu pertama kali 2019 waktu ikut Duta Pariwisata Spa. Dan terakhir banget tuh yang kemarin 2020 aku ikutan Miss Global Indonesia. Dan disitulah pertama kali aku dapat title. Kenapa memutuskan untuk daftar kompetisi Miss Global Indonesia 2020? Oke, awalnya itu 2020 kan ya kita tahu sendiri ya, itu awal banget mulai pandemi. Dan benar-benar itu tuh semua job cancel, diundur. Pokoknya benar-benar gak ada kerjaan lah selama tahun 2020 itu. Apalagi kuliah juga kan dijadiin online semua. Jadi benar-benar itu tuh tiap hari di rumah banget, bingung banget mau ngapain, bingung banget gak ada kerjaan, gak ada yang bisa dilakuin gitu. Dan ternyata nemu nih info, ternyata Miss Global Indonesia itu buka pendaftaran gitu. Jadi dan setelah dilihat tagline-nya juga tuh benar-benar apa ya, cocok gitu. Jadi ya cobain aja. Akhirnya aku daftar deh, itu juga berkat dukungan dari orang-orang sekitar. Soalnya awalnya tuh kan takut karena benar-benar udah gak pernah latihan tuh selama 2020 tuh, pernah latihan catwalk lagi, foto gitu. Terus tiba-tiba harus ikut kompetisi. Sebenarnya gak takut, cuman karena dapat dukungan banyak dari orang sekitar, jadinya ikutan deh. Ketentuan seleksinya apa aja sih? Terus kamu struggle-nya di mana? Ketentuan itu ada beberapa poin, dimulai dari tinggi badan tuh minimal 170, berat badan proporsional, terus kita harus merepresentasikan tempat lahir kita. Jadi kalau aku sendiri Jawa Barat. Terus setelah itu nggak boleh ada sejarah kriminal, terus harus fluent in English, harus smart, talented, dan lain-lain. Kalau struggle buat aku sendiri itu di public speaking, catwalk, dan photoshoot, karena hal itu kan benar-benar harus dilatih terus. Sementara waktu 2020 ini di awal pandemi sampai sebelum pendaftaran itu kurang lebih bulan Juli, nah itu tuh aku benar-benar nggak pernah latihan, nggak pernah ada foto, nggak pernah ada catwalk lagi, bahkan nggak pernah latihan public speaking. Nah setelah itu kan seleksinya itu pertama kali ada kumpulin data kayak CV, porto, dan lain-lain. Nah setelah itu diseleksi lagi tuh untuk tahap kedua. Tahap kedua itu ada online interview. Nah di situ pun ada struggle yang berbeda lagi, karena di interview itu bukan cuma di interview pakai bahasa Indonesia, cuman ada bahasa Inggris juga. Nah di situ aku agak kesusahan karena aku nggak begitu fluent di Inggris. Setelah itu muncul nih ketakutan, lolos nggak ya? Karena di situ tuh dari sekitar 60-70 orang langsung dipotong sampai 10 orang untuk masuk karantina. Nah di situ benar-benar di 2 minggu pengumuman itu deg-degan banget setiap hari karena nggak tahu nih bakal lanjut ke tahap selanjutnya atau enggak. Ternyata lolos deh ke tahap ketiga. Dan itu pun ada struggle-nya sendiri lagi karena benar-benar waktu persiapan dari pengumuman sampai karantina itu cuma sekitar 2 minggu lebih, dan aku harus siapin barang-barang yang harus dibawa, dan itu tuh gak gampang nyarinya. Selain itu masih harus nyiapin barang dan juga masih harus latihan. Apalagi aku di Bandung, jadi harus bolak-balik Bandung, Jakarta untuk latihan dan siapin semua. Dan menurut aku itu struggle banget karena selama 1 bulan itu nyiapin persiapan ke Miss Global itu capek banget. Ceritain dong kegiatan kamu selama karantina saat kompetisi. Aku ngelakuin banyak kegiatan, kayak salah satunya ada kelas catwalk, kelas public speaking, ada photoshoot 7 tema yang berbeda, terus juga visit ke klinik kecantikan, dan juga ada di interview, press con, dan lain-lain. Kalau pengalaman yang paling berkesan selama karantina ada nggak? Pengalaman paling berkesan itu kayak waktu photoshoot 7 look itu. Karena itu dalam 1 hari kita tuh benar-benar photoshoot 7 look dengan
make up dan rambut yang berbeda, baju yang berbeda juga, dan itu tuh kayak non-stop gitu loh tuh. Dimulai dari yang sequin dress, terus ada photoshoot outdoor, pakai dress corak minimal gitu, sama ada batik, terus ada pakai night gown, terus baju yang ada tradisional itu, dan ada cocktail dress. Katanya kalau kompetisi beauty pageant itu banyak dramanya, bener nggak sih? Oke, jadi dibilang drama sih mungkin nggak juga ya. Cuman karena di sana tuh kita kegiatannya kan banyak banget ya. Dari hari pertama sampai hari terakhir tuh kayak full gitu. Dan masing-masing tuh kayak kita pasti capek. Apalagi kayak kita harus ready pagi-pagi tuh jam 6 pagi udah harus on ya, make up, rambut, baju sampai heels tuh udah bener-bener harus siap banget. Sampai malam tuh. Jadi kan kebayang ya kayak berhari-hari tuh pasti capek banget lah. Dan kita tuh harus tetap nunjukin muka yang happy, muka yang senang, muka yang jangan sampai kelihatan capek. Dan itu tuh kayak agak sulit yang bikinnya jadi kayak ada sedikit drama. Kalau dari aku sendiri pribadi mungkin ada waktu photoshoot, karena itu kan bener-bener photoshoot 7 look itu non-stop ya. Ada istirahat sebentar untuk makan dan setelah itu lanjut lagi. Dan di photoshoot yang terakhir itu photoshoot baju adat. Aku inget banget, baju adat itu kan kita dipakein aksesoris kepala, aksesoris rambut tuh yang berat, yang macem-macem. Dan itu aku dapat Jawa Barat. Sebenarnya yang Jawa Barat itu tuh nggak terlalu besar, cuma tuh kenceng banget gitu. Dan bajunya itu dipasang kenceng banget, yang bikin mungkin agak sesek ya. Dan udah seharian gitu capek. Jadi waktu photoshoot tuh rasanya udah keringet dingin, udah ditahan-tahan banget tuh, rasanya beneran kayak mau pingsan. Dan setelah foto sendiri tuh kan ada foto barengan tuh bareng-bareng yang pakai baju adat. Nah, waktu foto barengan aku kebagian berdiri, inget banget. Waktu di situ aku tuh udah bilang aku nggak kuat gitu. Sebenarnya kayak awalnya nggak mau bilang sama sekali karena takut dibilang manja lah, apaan sih, yang lain juga capek kali, lu manja banget, lebay banget. Cuma tuh bener-bener nggak kuat gitu loh, kayak udah sampai keringet dingin, sampai aku akhirnya bilang tuh ke panitianya aku nggak kuat gitu. Cuma dibilangin sama panitia, ya udah tahan, sebentar lagi juga beres kok. Nah, waktu berdiri itu tuh aku rasanya bener-bener kayak mau pingsan. Sampai akhirnya waktu foto barengan aku bilang ke fotografernya, tunggu dulu. Dan itu tuh aku nangis di tempat, kayak bener-bener gak kuat banget. Sampai akhirnya ya udah pindah tempat duduk tuh, pindah posisi, jadi aku duduk dan diganti temen aku yang berdiri. Dan setelah itu ya udah deh bener-bener dikasih minum air hangat apa dulu lah biar gak pusing lagi. Dan setelah itu harus lanjut aktivitas lagi sampai malam. Terus kalau teman-teman yang ikut Miss Global tuh kayak gimana sih orang-orangnya? Kamu punya teman dekat nggak di sana? Ada dong pastinya. Dari 12 finalis itu bener-bener seru banget karena kita itu berasal dari latar belakang beda-beda, dari pulau yang beda-beda, dari asal beda-beda, dan juga pasti karakternya beda-beda kan. Dan aku tuh paling deket sama Kak Desi dari Kalimantan Barat dan juga Kak Dika dari Sumatera Utara. Seru banget lah, maksudnya kita bisa sama-sama jalanin karantina. Walaupun ini kompetisi, ya adalah pasti sisi kompetitifnya dari tiap finalis, cuman nggak sampai sikut-sikutan kok, tetap aja jalanin bareng-bareng gitu. Apa hal yang berubah semenjak kamu punya title Miss Intelligent dari Miss Global Indonesia? Oke, pasti yang berubah itu dari cara orang mandang aku. Salah satu alasan kenapa aku ikut Miss Global sih, selain untuk ningkatin diri aku, cuma untuk bukti ini ke semua orang kalau misalkan aku juga bisa. Karena masih banyak nih orang yang anggap kayak, oh Monik tuh nggak bisa apa-apa, Monik tuh kayak mau jadi apa sih, cuman jadi model doang, cuman kerjaannya foto-foto doang, itu mau jadi apa sih gedenya gitu. Banyak banget orang yang ngomong gitu, bahkan dari orang-orang terdekat. Dan di sini tuh ajang dimana aku mau buktiin diri aku kalau misalnya aku juga bisa. Dan setelah akhirnya selesai nih karantina dan waktu grand final ternyata aku dapat title Miss Intelligent, ternyata aku bisa kan, aku bisa buktiin ke semua orang. Dan yang benar-benar berubah itu adalah cara pandang orang ke aku, lebih menghargai mungkin ya, lebih menganggap Moni bisa untuk jadi seseorang gitu. Dan juga pastinya dari kerjaan juga. Sebelumnya kalau kerjaan aku lebih banyak itu di catwalk, photoshoot dan lain-lain. Cuma setelah keluar sebagai Miss Intelligent Global Indonesia ini, aku sering diundang untuk jadi pembicara. Dan itu tuh benar-benar melatih aku banget untuk latih kepercayaan diri juga, latih public speaking, dan juga aku jadi nemuin banyak tempat untuk aku sharing banyak hal aja gitu. Overall ini pengalaman yang menyenangkan atau tidak? Pastinya menyenangkan banget, bener-bener kalau misalkan bisa diulang, pengen banget diulang rasanya. Karena apa ya, ini pengalaman yang mungkin menurut aku nggak semua orang bisa dapetin gitu. Dan waktu aku dapetin aku bersyukur banget karena seru banget, gak cukup gitu cuma diceritain. Kalau nggak dialami tuh rasanya beda banget gitu. Apalagi kalau lagi malam-malam nih, lagi flashback ya.
ngeliat foto-foto lama, ngeliat video lama, bener-bener rasanya kangen banget. Pesan buat yang mau nyoba ikutan kompetisi beauty pageant kayak kamu. Oke, pesannya mungkin aku bisa bilang dulu di awal kalau gak sembarang orang yang bisa ikut beauty pageant. Bukan untuk menyombongkan diri sendiri ya ini, cuman karena hal ini tuh hal yang gak mudah, yang gak gampang gitu. Cukup berat untuk jalani tugas sebagai beauty queen karena tanggung jawabnya itu besar. Di ajang pageant itu bukan cuma ajang untuk buktiin kalau oh gue nih cantik nih, gue tuh cantik, tinggi, langsing dan lain-lain. Itu enggak bukan hal yang satu-satunya hal yang ditunjukin di situ. Tapi kalian harus punya ilmu, kalian harus punya wawasan luas dan juga kemauan untuk melayani masyarakat Indonesia. Apalagi kalau kamu terpilih untuk jadi winner, kalian harus benar-benar tahu nih kalau cuma sekedar ikut-ikutan aja itu bakal berat banget buat dijalanin. Karena sekalinya kamu jadi beauty queen, akan selamanya jadi beauty queen. Jadi nggak bisa kamu berperilaku sembarangan, ngomong sembarangan, itu tuh nggak bisa. Buat teman-teman yang mau ikutan, ya mulailah dari saat ini, mulai melayani masyarakat supaya terbiasa nih. Sewaktu kamu terpilih tuh udah terbiasa ngelakuin banyak hal yang benar-benar untuk memberkati banyak orang. Apakah pengalaman pertama kali ini bakal jadi yang terakhir atau tidak? Dari semua pertanyaan kayaknya yang paling berat ini. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Sekarang ini aku lagi fokus untuk siapin diri aja, untuk ngembangin juga, ngembangin yang masih kurang-kurangnya tuh, dan bisa jadi iya. Cuman belum tahu kapan, jadi tungguin aja. Mantap. So, thank you banget buat teman-teman semua yang udah denger sharing pertama kali gua. Dan jangan lupa like, komen pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau masih kepo nih tentang perpageantan, tentang permodelan, atau pengen join juga nih, cuman gimana ya caranya, kalian komen di bawah. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau join juga perpageantan. Jangan lupa subscribe. I'll see you guys on the next video. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.